Perombakan Kabinet Indonesia Maju tampaknya bakal menjadi kenyataan. Dua menteri Presiden Jokowi yang ditahan dan ditangkap oleh KPK memaksa Presiden Jokowi untuk mengganti kedua menteri itu atau malah merombak Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan 23 Oktober 2019. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, orang dekat dan kepercayaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ditangkap KPK atas tuduhan menerima uang dari ekspor benih lobster. Itu Edi ditangkap pada 25 November 2020 saat baru mendarat dari Amerika. Dia bersama staf khususnya ditangkap KPK dan kemudian Prabowo seperti dikutip dari Hasim Joyo Hadikusumo merasa sangat kecewa dengan perilaku Edi. Pos Menteri Kelautan dan Perikanan yang kosong pada 25 November kini dijabat oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Belum reda isu publik soal penangkapan Menteri Edi, KPK kembali menangkap Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Politisi PDIP itu dituduh menerima suap dari bantuan sembako. Satu sembako dikutip Rp10.000. Tindakan Juliari yang mengutip dana sembako itu dikecam banyak kalangan. Pos Menteri Sosial, kementerian kunci di era pandemi, yang juga kosong itu kemudian dirangkap oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, Muhadjir Effendi. Kedua pos menteri itu layak segera diisi. Kalau kita mengacu kepada konstitusi, para menteri itu adalah pembantu presiden. Yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan itu adalah presiden, bukan para menteri. Sehingga sering disebut bahwa penunjukan menteri, pengangkatan menteri, pemberhentian menteri itu hak prerogatif presiden. Bisa saja presiden berkonsultasi dengan partai politik, dengan ketua umum partai politik, tapi keputusan akhir siapa yang bakal diangkat menjadi menteri adalah hak dari Presiden Jokowi. Begitu juga halnya dalam rumor mengenai Menteri Sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Surabaya Yusuf Lakaseng, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini disebut-sebut bakal menduduki posisi Menteri Sosial. Saya kutip dari Detikcom, informasi yang saya bilang valid dari sumber valid, saya dapat Bu Risma kemungkinan akan menjadi Menteri Sosial. Pak Jokowi sudah menelepon Bu Risma. Kita tunggu saja, kata Yusuf Lakaseng seperti dikutip oleh Detikcom. Jabatan Risma hari ini sebagai Wali Kota Surabaya akan berakhir 21 Februari 2021. Wali Kota itu terbilang sukses dan kemudian kelanjutan Kota Surabaya tampaknya akan dilanjutkan oleh penerusnya Eri Cahyadi. Namun kabar soal Tri Risma hari ini bakal menjadi Menteri Sosial dibantah oleh politisi PDI Perjuangan yang menyebutkan bahwa siapa yang bakal menjadi menteri dari PDIP berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Seperti dikutip oleh sejumlah portal berita, kemudian Risma juga mengatakan ikut apapun putusan Bu Mega. Namun kembali pada konstitusi, menteri adalah pembantu presiden, sehingga mengangkat menteri, memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden. Bagi Presiden Jokowi sendiri, merombak kabinet bukanlah hal baru. Dalam periode pertama pemerintahannya, paling tidak Presiden telah merombak 4 kali kementeriannya. Yang pertama adalah hari Rabu, 12 Agustus 2015, 6 menteri dirombak. 6 menteri dirombak pada Rabu 12 Agustus 2015. Perombakan kedua terjadi pada hari Rabu 27 Juli 2016. Sebanyak 14 pos kementerian juga kemudian dirombak. Perombakan ketiga terjadi pada hari Rabu 17 Januari 2018 saat Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mundur dan digantikan oleh Idrus Marham.
Perombakan keempat terjadi pada Rabu 15 Agustus 2018 saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Asman Abnur mundur setelah Partai Amanat Nasional memutuskan tidak lagi mendukung Jokowi pada pemilu 2019 dan digantikan oleh Wakapolri Safrudin. Bagaimana dengan Kabinet Indonesia Maju 2020 sepenuhnya tergantung kepada Presiden Jokowi. Tapi yang pasti 2 pos kementerian kosong harus segera diisi karena tugas-tugasnya berat, khususnya pada Kementerian Sosial yang menjadi ujung tombak dari penyaluran dana-dana sosial untuk menghadapi pandemi. Beberapa kali Presiden juga mengeluhkan kinerja para menterinya yang dianggap tidak kreatif, lelet, tidak terlalu berpikir linier dalam menghadapi situasi multikrisis, multidimensi di era pandemi. Dalam kacamata publik juga memang ada beberapa menteri yang kadang tidak bunyi, tidak cukup komunikatif, dan relatif tertutup terhadap media. Merombak kabinet adalah pilihan Presiden Jokowi di tengah tantangan berat yang dihadapi oleh bangsa ini. Krisis kesehatan yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan kemudian bisa berkembang menjadi krisis sosial, serta penegakan hukum yang memang membutuhkan bantuan. Tapi yang juga perlu dipikirkan oleh Presiden Jokowi, momentum reshuffle kabinet yang harus dilakukannya adalah momentum untuk meneguhkan komitmen para menteri untuk tetap loyal kepada Presiden dan bukan loyal kepada sisi-sisi yang lain. Waktu bagi Presiden sebetulnya tidak terlalu banyak karena begitu menganjak tahun 2022, para menteri yang sebagian adalah anggota partai politik mungkin sudah akan memikirkan bagaimana pemilu 2024. Sehingga konsentrasi untuk menjadi menteri, untuk mengepalai kementerian atau kepala badan dalam menghadapi situasi-situasi tidak mudah ini menjadi tidak mulus. Itulah tantangan yang dihadapi oleh Presiden Jokowi. Sehingga siapapun, Presiden Jokowi harus bisa memastikan bahwa kabinet baru pasca reshuffle nanti adalah kabinet yang betul-betul tangguh, yang solutif, yang kreatif dan komunikatif untuk bisa kembali meraih trust publik di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, dan ada gejala-gejala mengarah kepada krisis sosial. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia, dan di era pandemi janganlah pernah lelah untuk menggunakan masker.